teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Kali ini kita memasuki bab ke-6, yaitu memperkuat mental. Oke, sebelum saya bacakan, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang belum dukung channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Tentunya juga share. Dan juga jika teman-teman memiliki rekomendasi buku untuk dibuatkan audiobook, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, kita akan membacakan bab ke-6, memperkuat mental. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, "Ya, di-enjoy aja lah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak, padahal kami semua sudah hadir. Dulu, bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi nggak enak kok di-enjoy, gimana bisa? Sampai akhirnya, saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme. Kemampuan untuk tidak hanya menerima, tetapi bahkan menikmati the present atau masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana stoicisme sudah mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita. Ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu, sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi atau anggapan atau pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membantu kita merasa damai, tentram di tengah hidup yang ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Seneca Letters. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, sadari bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang berbicara, atau lainnya. Seringkali, realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan. Dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Artikel menarik di Huffington Post berjudul 85 Reasons of What We Worry Never Happens, mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik
dari yang mereka pikir. Atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebihan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri, apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan? Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercapik di antara masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca, Letters from a Stoic. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah adanya bintang atau star. SAH, Premeditation Malorum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks atau bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditation malorum atau premeditate evil, atau pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius menuliskan, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk. Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya. Karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya. Hal-hal jahat tidak mengerti. Di bab berikutnya. Saat ini, kita memfokuskan pada bagian pertama dari paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu terima kasih, dikhianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditation malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau, seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya, ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal tidak enak yang tidak kita duga atau unexpected. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor, kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet. Kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan, kalau sampai tidak macet, kita malah curiga. Ada apa gerangan?
Akan tetapi, bayangkan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat, kita hendak terbang. Tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita, karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut, kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditation malorum atau sengaja memikirkan apa-apa dan siapa saja yang akan merusak hari kita adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Kita mengubah hal-hal tersebut dari tak terduga atau kejutan menjadi hal-hal yang telah diantisipasi, tidak lagi menjadi kejutan. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi, saat terjadi tersebut akhirnya benar-benar jadi, efek tidak enaknya akan jauh berkurang. Seperti kita memasuki jalan raya yang kita sudah prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka, dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan, dan tidak hanya situasi normal. Karena, adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikan oleh nasib? Seneca, Moral Letters. Praktik ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan hingga sistem kekebalan kita bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin terjadi. Pasti terjadi. Kemudian, pikirkan lagi sungguh-sungguh. Kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang. Tulis Seneca, Letters from a Stoic. Berikutnya, praktik ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk. Jika kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi, dan kita mengantisipasi kemungkinan ban bocor, minimal kita bisa memeriksa kesiapan ban serep kita dan perangkat pendukung, seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya. Seandainya kita mengatasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya, kita masih bisa memikirkan, apa sih seburuk-buruknya akibatnya jika hal ini terjadi? Benarkah ini sebuah bencana? Atau kalau dipikir-pikir, sebenarnya nggak sebencana itu. Apakah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga? Dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan. Atau what's the worst that could happen? Misalnya, seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang beruntung atau tidak. Bayangkan si cowok stoa ini melakukan premeditation malorum. Yang pertama, ia menyadari bahwa respons si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentahkan, maka sang cowok bisa memikirkan apakah ditolak si cewek adalah bencana absolut.
akhir dari dunia dan seluruh isinya, atau tidak? Jika dia rasional, seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan. Lebih baik dari digantung atau friendzone. Sehingga dia bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terburuknya sebenarnya tidak segitunya. Dan kalau dipikirkan baik-baik, bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup. Selain itu, pikirkan apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di berbagai masa. Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain. Dalam bab sebelumnya dikatakan, tidak ada yang benar-benar baru di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur atau mereka bisa melaluinya. Life goes on, termasuk ditolak pujaan hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Premeditation malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar. Misalnya, membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar, bahkan sampai cacat, dilanda peperangan, dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan di atas. Kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi-situasi tersebut sehingga bisa mengantisipasinya dan tidak bisa benar-benar get jika akhirnya memang terjadi. Apakah premeditation malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini, di mana Seneca mengatakan, kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu. Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan premeditation malorum. Yang pertama, premeditation malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada baik tidaknya kehidupan kita. Ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa, karena kita memberikan makna lebih kepada hal-hal eksternal. Misalnya, terlalu mementingkan uang, jabatan. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal-hal di bawah kendali kita. Pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita. Seperti situasi yang dialami Admiral Stokero. Bagaimana seorang prajurit tertangkap musuh adalah hal eksternal. Tidak di bawah kendali kita. Dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus dia khawatirkan adalah menjaga semangat, moral, dan perkataan saat dia benar-benar tertangkap dan ditawan musuh. Perbedaan kedua premeditation malorum dari kekhawatiran yang tidak perlu adalah premeditation malorum berada sepenuhnya dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk menyimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan. Misalnya pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kitalah yang menginisiasinya dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika ternyata kejadian buruk benar-benar terjadi. Premeditation malorum diawali dengan dikotomi kendali dan diakhiri dengan kesimpulan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi dampak kejadian negatif ini jika memang terjadi? Jika tidak ada solusinya, apakah saya benar-benar tersakiti? Apalagi
mengingat prinsip bahwa semua yang di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita. Sebaliknya, kecemasan yang tidak perlu, tidak berujung apa-apa, muncul sendiri tanpa kendali, dan hanya menyiksa kita tanpa ada solusi. Perbedaan lain yang mendasar juga adalah kecemasan bersifat emosional, sementara premeditation malorum datang dari nalar dan kepala dingin. Musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Seneca on Tranquility of Mind. Stoicisme mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna bukan budak dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Ada perbedaan besar antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir di orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup, ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun, kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik. Artinya, setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak memiliki halusinasi bahwa kita bisa memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seseorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang di luar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Epictetus Discourses. Namun, diperbudak oleh rezeki dan kenikmatan hidup membuat kita terus dilanda kecemasan akan kemungkinan kehilangan itu semua. Hal-hal di luar kendali kita akan memperbudak saat kita tidak mendisiplinkan pikiran. Premeditation malorum adalah bentuk disiplin ini untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup, dan selalu mengingatkan diri bahwa kita dapat tetap hidup bahagia, bahkan ketika segala kenyamanan hidup ini direnggut dari kita. Saya tidak pernah mempercayai Dewi Keberuntungan atau Fortuna, bahkan ketika dia tampak ramah kepada saya. Semua berkah dan rezeki yang diberikan kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut, agar dia bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya. Seneca, Consolidation of Helvia. Jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit? Ya buang aja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui? Ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan mentertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius Meditation. Kutipan yang luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun silam, kutipan ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya, gitu aja kok repot. Ternyata, sudah ribuan tahun, manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya, ada banyak waktu dan energi
terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips stoicisme untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal gak enak. Itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life suck, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah yang sepele, ya terima saja. Nggak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu. Ya tinggal minta ganti atau minta di-cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk ngomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Tentu saja, kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet. Dan ini masuk kendali kamu. Tetapi toh tidak mengubah sejarah bahwa lalat pernah mandi di sup kamu. Jadi, tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya. Dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrian ATM panjang di akhir bulan, macet, daging steak yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh si mbak, polisi capek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seringkali, banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari, seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaliknya, kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Marcus Aurelius Meditation. Berikut kali kita ingin ngedumel, marah, kesal, sedih, jengkel berlama-lama, dipikirkan dulu. It's really worth my time and energy. Apakah objek, kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugi kan jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. Bagi filosof Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting? Seseorang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang terkaya se-Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya raya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi stoicisme, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca. Letters from a Stoic. Hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagai filsuf Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu melekat atau attached pada kekayaan.
Kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang memperbudak kita. Amor fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip tersebut ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang menginginkan kondisi hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue nggak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang. Seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik, kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya. Maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam. Atau kita bisa belajar menerima masa kini, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini, tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan langkah hidupmu akan baik adanya. Epictetus Discourses. Ini nasihat yang terasa sulit dicerna dan dipahami. Ekstrimnya, saat kita kecopetan, kita cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd. Gila. Kalau kita mengingat bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral, dan baik atau tidaknya semua bergantung pada interpretasi kita. Mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Seikhlas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi, misal kecopetan, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtue atau keutamaan. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah, dan gue nggak pengen hal ini atau gue kecopetan, tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran. Bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan atau greatness manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda. Tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak di sepanjang keabadian. Tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich
Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Atau 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krek saat jatuh. Rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Maklum, sedang ada klien. Dan dengan gagah berani, saya tetap jalan ke toilet, walaupun sedikit terseok. Kemudian, saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu, dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati, saya sudah menduga bahwa ini pasti kesleo. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan difoto rongsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah. Akhirnya saya divonis kesleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibeban. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu menyelesaikan proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor. Dengan emosi campur aduk, jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi, masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua, ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan, pasti saya akan berjalan tertatih-tatih. Bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini? Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan. Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul. Langkah stop. Kemudian, saya mulai memisahkan fakta dan interpretasi. Faktanya, saya tersandung dan kesleo. Itu saja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, ini sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya dengan susah payah, saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya. Langkah think and access kira-kira seperti ini. Saya kesleo karena kesandung. Sudah, tidak perlu diributkan dan dipikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami kesleo. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya kesleo, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah respons kemudian saya teringat dengan prinsip amor fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan, seperti kata Obelix,
tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd untuk mencoba mencintai musibah, saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak bisa berubah drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudamba kesleo. Apakah setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan? Namun, saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap kesleo ini sedikit lebih jauh lagi, lebih dari sekedar ikhlas, bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya, walaupun tidak sampai tahap sadomasochis tentunya. Minimal, saya bisa memulai mentertawakan situasi ini, dan juga menertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagaimana pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang. Good for you. Namun, sebagian pembaca lain mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab. Penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mencintainya. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu. Saat ini, hari ini, detik ini. Masa lalu sudah mati. Filosofi teras memiliki perspektif yang tegas terhadap masa kini atau present. Bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu. Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati, semati-matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu. Say bye to the past. Maka, menyesali masa lalu, terus-menerus memikirkan seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Akan tetapi kita seharusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu, gagal move on atau gagal move on. Jujur saja, banyak dari kita, termasuk saya, yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu, menyesali tindakan, perkataan kita, atau orang lain. Coba dulu dia tidak berkata atau berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, tentu tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini, maka stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita. Bahkan yang kita anggap pedih sekalipun, kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi. Dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali, semua terjadi mengikuti keteraturan dalam hukum alam. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tetapi bahkan mencintainya? Intisari atau kesimpulan bab 6. Pertama, kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Kedua, premeditation malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita, di hari ini dan ke depannya. Ketiga, perbedaan premeditation malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditation malorum, kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Keempat, manfaat lain dari premeditation malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi, dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Kelima,
Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. Keenam, ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh yang tidak perlu dibesar-besarkan, seperti ketimun pahit. Ketujuh, orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Dan terakhir, amor fati sama dengan cintailah nasib. Apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Dan selanjutnya kita akan membacakan wawancara dengan Lelia @salsabila yang akan saya bacakan di video berikutnya.